Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini mari kita bersama beribadah, walaupun tidak di gereja, beribadah di rumah, tetapi kita percaya bahwa Tuhan terus memelihara setiap kita, dan kita juga tetap memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, saya mengundang jemaat sekalian, mari kita berdiri bersama-sama menghadap hadirat Tuhan di pagi hari. Mari kita mengambil satu sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah hari ini kita mulai dengan mengaku bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tema ibadah kita hari ini adalah harga mengikut. Dengarkanlah nats pembimbing ibadah kita yang terambil di dalam kitab Lukas pasal 9 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara sekalian, mari kita memuji memuliakan Tuhan dengan nyanyian di hadapan hadirat. Di hadapan hadirat-Mu yang
Jemaat sekalian, dipersilakan untuk duduk. Pada saat ini kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita mengaku setiap dosa dan kesalahan kita. Kita datang kepada Tuhan memohon belas kasihan-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan memimpin kita di dalam doa, dan saudara sekalian berdoa di dalam hati, mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, kami bersungguh malu atas dosa-dosa kami. Di hadapan hadirat-Mu, kami menyesali setiap dosa kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan tindakan yang tidak seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami mohon ampun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon. Ampunilah dosa-dosa kami. Amin. Saudara, saya undang berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Mazmur 103 ayat 10 sampai ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 8 yang berbunyi demikian. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil-Nya oleh kekuatan Allah. Masih tetap berdiri saudara, sebagai respon syukur atas pengampunan-Nya bersama orang percaya di segala tempat dan di segala zaman. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Pada saat ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan.
Mari kita nyanyikan pujian mengikut Yesus keputusan. Shalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita belajar firman Allah, mari kita berdoa memohon pertolongan dan pimpinan daripada Roh Kudus. Ya Tuhan, kiranya oleh karena firman kami boleh diteguhkan akan kerinduan kami mengikuti Engkau. Oleh karena firman kami boleh mengerti mengapa kami harus mengikuti Engkau. Oleh firman kami boleh diteguhkan bagaimana kami dapat mengikuti Engkau. Tuhan, tolonglah setiap kami ketika kami boleh kembali membaca dan merenungkan firman Allah. Biar Roh Kudus memimpin setiap kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami mengerti firman dengan baik dan benar, terlebih ya Tuhan, kami melakukannya dalam hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami menyambut firman Tuhan dengan rasa syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah kita pada hari ini, harga mengikuti. Dan firman Tuhan yang boleh menjadi dasar daripada khotbah pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9. Kita akan membaca Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikutinya. Demikianlah firman Allah. Dan Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena Aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena Anak Itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaan dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadanya, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikian pembacaan firman Allah. Berbahagia kita yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman itu dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara dikasihi oleh Tuhan, seorang pemuda sesumbar meraih gadis idamannya. Dia menyatakan siap menderita demi cinta. Dia katakan kepada gadis pujaannya, adik, abang ini siap melalui hujan badai demi kau. Oh ya, makasih. Gadis cerita pujaan.
Bahkan abang siap seberangi lautan demi kau, adik. Kata si gadis itu, kalau tidak ada perahu, kau masih mau seberangi lautan. Aku bisa berenang demi kau. Sangat sesumbar kira-kira saudara. Lalu dia juga katakan, abang siap lewati panasnya api yang menyala-nyala demi kau, adik. Kali ini si gadis ceritanya meletup. Ah, bang, jangan ngomong besar lah kau. Api nyala-nyala kau lewati. Kopi panas saja kau tiup dulu supaya dingin baru kau minum. Gimana mau lewati api yang menyala? Saudara, ini yang namanya sesumbar. Siap menderita demi cinta. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, tapi seringkali itu pola banyak orang. Demi menyatakan cinta lalu sesumbar. Tetapi ironisnya, saat diperhadapkan pada kenyataan bahwa cinta itu menuntut pengorbanan, maka mudah saja orang memungkiri cintanya. Nah, bicara soal harga mengikut Tuhan, itu bicara soal seberapa sungguh kita mencintai Tuhan. Seberapa sungguh cinta kita, sejauh itulah kita bersedia mengikuti cintanya. Berapapun harga yang harus dibayar. Di dalam Injil Matius 19 ayat 16-26, tidaklah mengherankan Yesus menguji kesungguhan seorang muda yang ingin ikut Dia, tapi gagal. Ada sih cinta, tapi cinta pada dirinya sendiri, cinta pada kekayaannya. Maka ketika Yesus ngomong, kalau kau ingin ikut aku, jualah seluruh harta dan ikutlah. Dia memilih itu, mengurungkan niatnya, mengikut Tuhan. Di sini kita dapat dengan terang melihat apa yang Yesus katakan. Harga yang harus dibayar untuk mengikut, yaitu sangkal, ikut aku. Dengan kata lain, kalau engkau tidak bisa menyangkal diri, tak bersedia memikul salibmu, kau tak bisa ikut aku. Itu kata Yesus di dalam Lukas 9 ayat 23 yang kita baca tadi. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar memahami apa sih yang Yesus katakan. Apa yang Yesus maksudkan tentang menyangkal diri, tentang memikul salib untuk dapat mengikut Dia. Yang pertama tentang menyangkal diri. Jelas di dalam peristiwa Injil Matius yang tadi kita perhatikan secara singkat, bagaimana anak muda diuji oleh Yesus kesungguhannya untuk ikut Dia, lalu gagal. Karena dia tidak memiliki cinta, tapi lebih mencintai hartanya, maka dia tidak dapat mengikut Tuhan. Di sini dapat memberikan kepada kita suatu gambaran tentang apa sih menyangkal diri. Berani mengatakan tidak pada diri sendiri. Apa yang ada padanya, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi ambisi, apa yang menjadi maunya, demi mengikuti rencananya, tapi nyanya adalah Tuhan. Untuk mau mengikuti apa maunya Tuhan. Mau mengikuti rencana Tuhan di dalam hidup. Sekali harganya adalah mengorbankan apa yang disukai. Saudara kasih oleh Tuhan, sangkal diri tidak melihat diri tetapi melihat Dia. Menyangkal diri adalah sebuah proses sangkal diri, bukan sangkal Dia. Seringkali yang membuat kita gagal untuk menyangkal diri adalah justru kita begitu mudah menyangkal Dia oleh karena kesenangan diri kita. Kita lebih mudah menyangkal Dia daripada menyangkal diri. Maka ini sebuah harga yang tidak mudah. Ya. Maka Yesus membandingkan syarat ini dengan satu pernyataan yang keras.
Siapa yang mempertahankan nyawanya dan kehilangan nyawanya? Tapi yang mau kehilangan nyawanya demi aku, ia akan menyelamatkannya. Wah, pengorbanan yang total kan. Saudara kekasih Tuhan, mari kita belajar dalam hal ini sebagai pengikut Tuhan, sebagai murid Kristus. Kita belajar untuk mampu menyadari diri, untuk mengikuti Dia. Apa sih yang Yesus maksudkan ketika Yesus mengatakan pikul salibmu setiap hari dan ikutlah aku? Saudara, apa yang kita pikirkan ketika Yesus mengatakan itu? Mari kita membayangkan atau semacam berkontemplasi. Kita menjadi bagian dari para murid pada zaman Yesus, dan kita mendengarkan langsung Yesus mengatakan pikul salibmu. Apa yang kita pikirkan ketika Yesus mengatakan pikul salib? Kita di gereja punya simbol salib besar. Kita dapat perhatikan setiap minggu kalau dapat teman-teman ibadah. Bahkan secara online begini kita bisa menyaksikan terus. Kita secara bersengaja khotbah tetap di depan simbol ini. Dan ini adalah pusat hidup. Apa sih yang kita pikirkan tentang salib? Apa sih yang kita pahami ketika Yesus ngomong sama kita pikul salib? Ada dengan salib. Supaya nggak jauh di belakang saya akan yang lebih dekat. Supaya nggak gagal fokus. Nanti dari belakang nggak lihat saya kan gitu. Ini sama. Apa yang kita pikirkan? Hiasan ini. Apalagi kalau salibnya itu yang bisa dipakai di jas-jas gitu, pin dari emas bisa. Itu konon kalau saya ditampis jadi pendeta dapat tuh satu dari sini tuh dari gereja. Rapat-rapat persiapan penapisan. Suratnya disertakan nggak? Lumayan bisa diganti. Apa sih kita pikirkan tentang salib? Biasanya dibeli perhiasan jas, kalung mungkin berharga. Tetapi ketika Yesus mengatakan itu pada zaman kepada para murid, kepada kita semua hari ini muridnya, wah, salib itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi sesuatu yang mengerikan. Ketika Yesus ngomong pikul salib itu, tentu itu sangat menggoncangkan para murid. Sebesar itukah harga yang harus dibayar untuk mengikuti Yesus? Karena pikul salib itu adalah sebuah jalan menuju kepada kematian yang mengerikan. Pada zaman itu, orang bicara tentang salib mungkin ya, saya aplikasikan lagi. Kayak orang lagi ngomongin corona. Tuh, ada orang mau dikubur karena dia adalah jenazah terpapar virus corona ditolak-tolak. Mungkin zaman Yesus ngomong soal salib itu sendiri itu. Orang nggak mau membayangkan, nggak mau bicara. Tapi Yesus justru ngomong ikut salib. Yesus ngomong suatu kenyataan bahwa mengikut Tuhan itu adalah mengikut dan melewati yang namanya jalan salib. Sungguh Yesus mengatakan itu secara literal. Artinya Yesus mau mengingatkan para murid, kalau engkau memang sungguh mau mengikut jalannya tidak mudah. Tetapi kalau kamu memikul salib, menyangkal dia, berarti engkau sungguh mencintai Tuhan. Jadi kau sungguh mau mengikut Dia. Sebuah harga yang tidak mudah, berat, menyakitkan. Tapi Yesus katakan menyelamatkan nyawa. Tapi Yesus katakan kau bukan orang yang malu mengakuiku, dan aku pun tidak akan malu mengakuiku. Kau adalah orang-orang yang berada di kerajaan Allah. Saudara dikasih Tuhan, mari kita mengikuti Dia. Sekalipun berat saudara. Sangkal diri. Pikul salib. Saudara,
belajar tentang berkorban, taat sebagai wujud menyangkal diri dan memikul salib. Itu adalah harga yang harus kita bayar sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tapi berkorban itu ragamnya banyak, bentuknya banyak. Salah satunya saya pernah punya pengalaman merasa berkorban bagi Tuhan, tapi Tuhan izinkan saya masuk dalam situasi itu. Ini sebuah proses. Waktu itu saya harus pelayanan di Surabaya, masih mahasiswa. Uang saya cekak, tidak banyak, dan di tengah perjalanan saya ditelepon oleh gereja untuk tidak langsung ke gereja besar, tetapi ke salah satu puspitinya. Jadi beda tempat. Sementara uang yang ada di tangan saya sebenarnya tidak cukup untuk keliling dari Surabaya ke Sidoarjo, dari Sidoarjo balik lagi ke Surabaya. Tapi ya itulah, zaman mahasiswa masih polos-polosnya saya iyakan saja, saya terima ya, perintah itu. Lalu saya jalani sampai Sidoarjo, selesaikan pelayanan di Sidoarjo, saya menuju ke pusat. Nah sampai menuju ke pusat itu di tengah jalan saya tidak bisa jalan. Dan itu jam 9 malam, hujan deras. Saya sudah basah kuyup turun dari angkot, uang saya habis. Dari Joyo-Boyo menuju ke gereja itu saya sudah tidak punya uang. Akhirnya saya coba menghubungi gereja dan tidak ada solusi yang dapat menolong. Saya sedih. Dan waktu itu di tengah hujan, saya sekaligus nangis. Saya benar-benar nangis mengeluarkan air mata. Tapi protes, marah. Tuhan, aku ini kan di sini untuk melayani kamu. Seumur hidup saya nggak pernah mengalami situasi seperti ini. Tapi ketika saya melayani Tuhan, saya mengalami ini. Saya sudah belajar untuk mencintai itu, berkorban untuk melayani. Tapi Tuhan izinkan. Bahkan gereja tidak mau tahu. Wah, itu salah satu bentuk orang yang berkorban. Baru korban dikit, rasanya kayak korban banyak, sampai berani marah-marah, termasuk marah sama. Tapi di tengah kemarahan itu, saya lihat salib di dalam sebuah bayangan saya. Malu saudara. Karena di sana Tuhan sudah berkorban jauh lebih besar. Tapi Tuhan tidak pernah berkata apa-apa itu. Kenapa sih kamu kok berdosa sampai aku harus dipisahkan? Kenapa sih kamu harus berdosa sampai akhirnya aku harus menjadi sama dengan manusia? Bukan itu, tetapi pernyataan Tuhan adalah pernyataan cinta kasih. Yesus menyangkal diri dan memikul salibnya. Saya belajar bahwa menyangkal diri dan memikul salib itu adalah tanda cinta. Harga yang dibayar oleh Yesus untuk menyatakan cintanya kepada saya berdosa, kepada saudara sekalian yang berdosa. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada lagi orang yang berkorban, sekalipun dia harus berproses dengan dirinya yang sudah marah seperti saya tadi. Ya, beliau ini adalah seorang aktivis gereja. Di dalam hidupnya dia pernah mengorbankan sebagian uang miliknya untuk membeli sebuah bidang tanah untuk dipakai menjadi bangunan gereja. Beberapa puluh tahun kemudian dia mengalami sesuatu yang kurang baik. Dia crash dengan pihak gereja dan dia menyatakan diri sudah aku bukan menjadi bagian dari anggota gereja ini. Dan dia tinggalkan gereja. Tidak berhenti di situ. Karena bisikan orang kanan kiri, provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak terkait sebenarnya, dia tergoda untuk apa? Untuk meminta kembali tanah yang dia pernah berikan ke gereja. Karena tanah itu masih atas namanya. Dia sempat ngomong sama gereja, tanah ini mau saya ambil, tanah ini atas nama saya. Wah, itu gereja bingung, khawatir, dan akhirnya mengutus hamba Tuhannya untuk bicara baik-baik dengan orang ini. Ketika diadakan pertemuan itu, hambanya yang mengingatkan seperti ini.
Dulu dirimu memberikan tanah ini bukan untuk gereja, tapi untuk Tuhan. Tapi kalau hari ini kamu mau minta tanah ini, karena kamu merasa ini adalah milikmu, kami akan kembali. Gereja tidak bisa membatasi hak. Puji syukur ya. Pernyataan yang sederhana dari hamba Tuhan itu rupanya mengingatkan dia akan arti cinta Tuhan. Dia menangis dan dia mengatakan terima kasih. Saya marah, saya kecewa sama gereja. Itu yang membuat saya menjadi bodoh dan berpikir bahwa ini adalah tanah milik saya. Tapi saya diingatkan oleh seorang hamba Tuhan bahwa saya mencintai Tuhan dan harganya kalau nggak berkorban apa lagi. Saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Sebuah proses bahwa dia mencintai Tuhan. Tantangan ada. Sebagai manusia dia bisa marah. Tetapi sekali lagi, ketika dia dituntut untuk membuktikan cintanya kepada Tuhan, dia harus berani sangkal diri dan pikul salib yang bentuknya adalah kekecewaan dirinya. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar untuk dapat menyangkal diri kita, memikul salib supaya kita dapat mengikuti Dia. Saya ingin menutup khotbah ini dengan satu pujian. Bagi saya ini satu pujian yang monumental. Saya ingat betul setelah saya kenal lagu ini, di situ saya diteguhkan atas panggilan saya menjadi seorang hamba Tuhan. Waktu itu gereja kami akan mission trip di sebuah desa di daerah Blitar. Dari Solo kami mau ke Blitar. Dan kami sedang memilih lagu tema saja. Lalu dipilihlah tema ini tentang cinta Yesus. Ya. Maafkan kalau suara saya terlalu bagus, tapi saya akan mencoba untuk menyanyikannya ya. Dan kita dapat perhatikan ini. Cintanya takkan ada, cintanya melebihi cinta di dunia ini. Kemarin, hari ini, dan esok takkan berubah. Cinta Yesus, cinta surgawi. Maka sudah, sungguh saya belajar tentang sebuah cinta yang menyangkal diri dan memikul salib. Dan itulah cinta. Di sini saya mengerti mengapa Tuhan mengatakan, kalau kau mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Seringkali kita sesumbar, aku mau ikut Tuhan, tanpa kita tahu dan tak mau tahu kalau harganya adalah menyangkal diri dan memikul salib. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, sungguhkah kau mau mengikut aku? Kalau itu pilihan, sangkal diri, pikul salib. Salib yang dipikul oleh Yesus oleh karena dosa-dosa kita. Jadi ketika Yesus mengatakan pikul salib, karena memang kau layak memikul salib untuk dosa. Kiranya Tuhan memberkati kita sekarang di tengah kehidupan kita yang silih berganti tantangan. Kita tetap teguh mengikuti. Kita tahu itu harga yang harus dibayar untuk ikuti. Dari sini kita sekarang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, mengingatkan kami, menolong kami untuk kembali kepada cinta kami kepada-Mu. Cinta yang sungguh, cinta yang membuat kami mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mau melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kami. Ini tahu itu berat, tak mudah, tapi bersama dengan Engkau dalam pertolongan kami bisa ya Tuhan.
kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut firman Tuhan dengan rasa syukur. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, pada saat ini mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita pujikan nyanyian terima kasih Tuhan, dan sambil kita memberikan persembahan kita. Sekalipun kita sedang beribadah di rumah masing-masing, marilah kita memberikan persembahan kita, mengumpulkannya dan memberikannya pada saat kita memulai kembali pertemuan ibadah kita. Bagi sidang jemaat yang ingin memberikan persembahan persekutuan, dapat mentransfer ke rekening gereja. Jemaat dapat melihatnya juga di e-wallet. Mari kita nyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, dan juga mari kita berdoa bersama-sama. Beberapa pokok doa di bawah ini saya akan sampaikan. Yang pertama, mari kita doakan untuk pergumulan dunia saat ini, bangsa kita, bahkan kota kita juga, dalam upaya bersama-sama melawan COVID-19. Kiranya masyarakat sadar betapa pentingnya kesehatan dan juga memiliki tegang rasa untuk menjaga satu dengan yang lain. Mari kita juga doakan para tenaga medis. Mereka adalah orang-orang yang mengabdi melalui keterampilan mereka menangani para pasien yang terpapar virus COVID-19. Kiranya Tuhan menjaga, menolong mereka. Mari kita juga berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat, sekalipun harus beribadah dengan cara yang tidak lazim, namun tetap mengalami pertumbuhan iman dan menikmati berkat. Kita juga doakan saudara-saudara kita yang berulang tahun dan ucapan syukur atas kelahiran anak dari keluarga Bapak Agus dan Ibu Bulan. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Bapak Ibu juga dapat mengikuti. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk berkat kebaikan yang telah kami terima dari Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa memberikan persembahan kami
Tuhan, terimalah persembahan kami. Kiranya persembahan kami dapat dipergunakan untuk memperluas akan kerajaan melalui gereja. Tuhan memberkati majelis yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya dikelola dengan penuh hikmat dan bijaksana dari Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini juga kami berdoa, pergumulan dunia saat ini, pergumulan bangsa kami, pergumulan kota kami, menghadapi, melawan virus COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memberkati kota kami, Tuhan memulihkan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 ini. Tuhan juga memberkati pemerintah supaya dimampukan oleh Tuhan untuk bisa mengatasi virus COVID-19 ini. Dan secara khusus juga kami berdoa ya Tuhan, kiranya masyarakat sadar betapa pentingnya kesehatan, memiliki tenggang rasa, saling menjaga satu dengan yang lain. Terlebih kami berdoa ya Tuhan untuk para medis, dokter yang Tuhan pakai untuk menangani para pasien. Tuhan jaga, pelihara mereka. Tuhan tolong mereka, mampukan mereka ya Tuhan untuk bisa melewati masa-masa sulit ini. Tuhanlah yang menaungi kehidupan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang tidak bisa bersama-sama beribadah, tetapi kami doakan supaya terus bertumbuh di dalam Tuhan, berdiri teguh di dalam iman yang sudah Tuhan anugerahkan. Tuhan, berikan kekuatan, berikan keberanian melewati masa-masa sulit ini. Kami juga teringat dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan usia bagi mereka, mempercayakan waktu lagi bagi mereka. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai. Kami berdoa dan bersyukur juga atas kelahiran anak dari keluarga Bapak Agus dan Ibu Bulan. Tuhan kiranya memberkati akan keluarga ini dengan hadirnya seorang anak dalam keluarga ini. Kiranya mereka bertambah memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan anak ini dibesarkan dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Bapa. Kiranya kasih dan kemurahan menyertai setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, ibadah kita masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Saya mendorong kita semua untuk tetap beribadah walaupun tidak di gereja. Dan hal ini
Yang kedua, berkaitan rangkaian kegiatan Prapaskah telah dijelaskan oleh Dr. Serli dan telah di-share di grup GKT Sinai. Mohon jemaat memperhatikan. Berikutnya, ibadah Jumat Agung dan Paskah tetap ada dan dilaksanakan di rumah masing-masing. Bagi Bapak Ibu jemaat yang mau mentransfer persembahan dan perpuluhannya, silakan ditransfer di nomor rekening di bawah ini. Atau Bapak Ibu bisa melihat e-warta yang telah dikirim di grup GKT. Bapak Ibu, saya mengundang kita berdiri. Mari kita kembalikan segala puji hormat kepada Allah kita. Kita menyanyikan pujian doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Evangelis Yosua. Firman Tuhan mengatakan kepada kita sekalian, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan, ikutlah Dia. Untuk itu arahkanlah hatimu, pikiran, terimalah berkat daripada Tuhan. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa, pencipta dan pemelihara kehidupan, memberkati hidupmu, memberkati pelayananmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati studimu, memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan mengambil waktu teduh, ibadah hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.